Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Robiatul Adawiyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Jahra Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah berdiskusi dan mempelajari modul 1.1, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pemikiran KHD yang pertama adalah menuntun. Di sini KHD menjelaskan bahwa pembelajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batinnya. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mendorong pembelajaran yang merangsang terhadap pemikiran kritis dan berhamba pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sini, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik dengan seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak diibaratkan dengan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disiapkan. Kesimpulan kedua adalah kodrat anak dan merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Sehingga pengajaran yang diberikan kepada siswa itu berpengaruh terhadap merdeka batin melalui pendidikan dan merdeka lahir melalui pengajaran. Kesimpulan selanjutnya adalah kodrat anak bermain. Dunia anak adalah bermain, maka bermain menjadi salah satu kodrat anak sehingga segala sesuatu permainan yang dilaksanakan di sekolah akan menjadi bagian pembelajaran bagi anak dan akan mempengaruhi terhadap kehidupan budi dan pekerti anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu budi pekerti dan sosiokultural. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat atau tenaga. Sedangkan dalam sosiokultural, KHD berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi. Ada 3 metode pengajaran dalam filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Montessori, di mana Montessori ini mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Yang kedua, metode Froebel, di mana Froebel ini juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi dalam pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan dan kebahagiaan untuk anak-anak. Yang ketiga adalah taman siswa, di mana taman siswa ini bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, yaitu metode Montessori dan Froebel. Ki Hajar Dewantara juga memiliki asas dalam pendidikan yang biasa disebut dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, dan yang ketiga, Tuthuri Handayani. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan kemudian menarik kesimpulan, di sini ada 3 pertanyaan refleksi yang harus saya jawab mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya alami di sekolah atau keseharian saya mengajar. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ketuntasan dalam materi menjadi hal yang penting daripada memahami karakteristik anak. Melihat keberhasilan capaian belajar dari aspek kognitif saja, tidak memperhatikan aspek yang lain. Anak menjadi objek pembelajaran dan pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Masih suka mengeluh apabila anak tidak mencapai capaian perkembangan sesuai target. Suasana kelas yang tertib dan tidak berisik masih menjadi idaman. Pertanyaan kedua,
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Alhamdulillah, setelah mempelajari modul ini, saya memiliki refleksi atau perbaikan, di mana seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan karakteristik, capaian perkembangan anak, dan kebutuhan anak dalam belajar, memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan main atau kegiatan belajarnya, sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, menggunakan model atau gaya belajar yang inovatif dan menyenangkan untuk anak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu saja ada. Yang pertama, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaborasi. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi anak dengan anak sebagai subjek pembelajarannya atau kegiatan pembelajaran berpusat pada anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun anak sesuai kodratnya, serta menjalin komunikasi aktif dengan orang tua dalam melaksanakan pendampingan bagi anak di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.